Pejuang Chetnya pimpin serangan ke pelabuhan Mariupol. 500 warga Ukraina dijadikan sandera. Pemimpin wilayah Chetnya Rusia yang didukung Kremlin mengatakan pejuang Chetnya mempelopori serangan Rusia di pelabuhan strategis Mariupol. Pemimpin regional Chetnya Ramzan Kadyrov mengatakan hal itu pada aplikasi pesan Telegram pada Selasa 15 Maret 2022. Dia mengatakan pejuang Chetnya pergi 1,5 km di dalam kota Laut Azov sebelum tentara Ukraina menghentikan serangan mereka ketika malam tiba. Kadyrov mengatakan rekan dekatnya Adam Delimkhanov memimpin pejuang Chetnya di Mariupol. Pejabat Ukraina mengatakan pasukan Rusia menguasai sebuah rumah sakit di kota pelabuhan Mariupol dan menyandera sekitar 500 orang pada Selasa 15 Maret 2022 malam. Mykhailo Kyrylenko mengatakan di aplikasi media sosial Telegram, pasukan Rusia mengumpulkan 400 orang dari rumah mereka di lingkungan itu. Kemudian membawa mereka ke rumah sakit di mana sekitar 100% dokter dan staf rumah sakit lainnya berada. Kyrylenko mengatakan Rusia menggunakan sandera sebagai tameng manusia. Tidak mungkin meninggalkan rumah sakit, mereka menembak dengan keras, kata Kyrylenko. Dia mengatakan staf terus merawat pasien di bangsal darurat yang didirikan di ruang bawah tanah meskipun ada kerusakan pada gedung akibat penembakan. Pengepungan rumah sakit perawatan intensif regional di Mariupol terjadi seminggu setelah pasukan Rusia mengebom rumah sakit bersalin di kota yang sama. Serangan itu menewaskan 3 termasuk seorang anak. Selain itu, militer Ukraina mengklaim telah menggagalkan upaya Rusia untuk menguasai pelabuhan strategis Mariupol. Militer Ukraina menjelaskan pasukan Rusia mundur setelah mengalami kekalahan dalam pertempuran sengit. Tentara Rusia telah merebut kota pelabuhan Azov berpenduduk 430.000 jiwa selama sepekan, tetapi lebih dari separuh penduduk kota telah melarikan diri dari kekurangan air bersih dan makanan serta listrik. Dilansir AP, lebih dari 2.500 penduduk Mariupol telah tewas terkena serangan pasukan Rusia. Wakil Perdana Menteri Ukraina Iryna Vereshchuk mengatakan pasukan Rusia menyerang konvoi bantuan makanan dan obat-obatan di Mariupol. Ditambahkan konvoi 60 mobil warga sipil meninggalkan Mariupol telah gagal dievakuasi akibat serangan pasukan Rusia. Pasukan Rusia sejak Selasa 15 Maret tanpa henti menyerang Kiev dengan brutal dan menewaskan warga sipil dan membuat kondisi Ukraina memilukan. Serangan Rusia bahkan dilakukan ketika kedua pihak mengadakan pembicaraan damai. Artileri yang menggelegar menggempur kota-kota di seluruh Ukraina ketika Rusia telah kehilangan 13.500 tentara dalam pertempuran. Pada hari ke-20, serangan brutal Moskow sirine meraung di seluruh Ukraina saat pesawat pengebom Vladimir Putin kembali mengudara untuk melakukan salvo. Ledakan besar meledak di seluruh Kiev saat Rusia menyerang sebelum fajar, menghantam sebuah blok apartemen perumahan, menewaskan 2 orang saat 35 orang berhasil diselamatkan. Beberapa seragam menghantam lingkungan itu, memicu kebakaran besar dan upaya penyelamatan di seluruh gedung apartemen 15 lantai. Meskipun Kiev diperingatkan untuk bersiap menghadapi serangan brutal Rusia, Moskow ternyata menderita banyak korban. Selain kehilangan 13.500 pasukan, Rusia juga telah kehilangan 81 pesawat tempur, 95 helikopter, 404 tank. Bahkan jenderal Rusia lainnya dilaporkan tewas, menjadi perwira keempat jadi korban dalam 20 hari. Akan tetapi korban sipil Ukraina sangat besar, angka memilukan muncul dengan perkiraan setidaknya 4 anak sehari tewas oleh serangan Rusia karena lebih dari 90 telah meninggal. Sebanyak 100 lebih anak-anak telah terluka dalam pertempuran. Pasukan Moskow juga membombardir 400 sekolah, menghancurkan 59 di antaranya. Gempuran Rusia juga dialami di kota-kota kawasan Ukraina Barat seperti Ivano-Frankivsk yang bandaranya telah diledakkan 3 kali dalam 20 hari terakhir. Polisi di kota Sukcharpatan telah melakukan tindakan tegas saat mereka mencari mata-mata Rusia yang diyakini telah menyusup ke kota tenang itu. Penduduk setempat telah diperingatkan untuk waspada terhadap orang asing dan curiga terhadap siapapun yang menanyakan arah atau pertanyaan aneh karena mereka bisa jadi penyusup. Sumber mengatakan kepada Daily Mirror bahwa kantor lokal agen mata-mata SBU percaya mata-mata berada di dalam kota yang telah menyewa apartemen beberapa bulan sebelum invasi. Diyakini mereka telah mengirim instruksi ke pengontrol mereka tentang target yang akan terkena rudal jarak jauh, termasuk bandara militer dan sipil. Ivano-Frankivsk adalah pusat pasokan untuk upaya perang, mengirimkan obat-obatan penting, pakaian, seragam militer, dan bahkan tempat tidur untuk pasukan garis depan. Wilayah tersebut telah menyediakan sebanyak 150 pasukan sukarelawan yang telah dikirim ke garis depan di Kiev. Sementara itu, kantor luar negeri Inggris menyelidiki kekhawatiran 3 mantan personel militer Inggris mungkin tewas pada hari Minggu 13 Maret dalam serangan rudal jelajah di Ukraina Barat. Diyakini mata-mata Rusia mungkin telah menyusup dan membantu Moskow dengan koordinat untuk serangan dahsyat yang menewaskan lebih dari 100 orang. Ukraina juga
mengumumkan 2 undang-undang baru yang menghukum 15 tahun penjara bagi siapapun yang tertangkap menjadi seorang informan untuk Moskow. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang tampaknya membuat janji non-NATO kepada Rusia karena dia mengakui Ukraina harus menerimanya tidak akan pernah menjadi bagian dari NATO. Kyrylenko mengatakan Rusia menggunakan Sandra sebagai tameng manusia. Tidak mungkin meninggalkan rumah sakit, mereka menembak dengan keras, kata Kyrylenko. Dia mengatakan staf terus merawat pasien di bangsal darurat yang didirikan di ruang bawah tanah meskipun ada kerusakan pada gedung akibat penembakan. Pengepungan rumah sakit perawatan intensif regional di Mariupol terjadi seminggu setelah pasukan Rusia mengebom rumah sakit bersalin di kota yang sama. Serangan itu menewaskan 3 termasuk seorang anak. Selain itu, militer Ukraina mengklaim telah menggagalkan upaya Rusia untuk menguasai pelabuhan strategis Mariupol. Militer Ukraina menjelaskan pasukan Rusia mundur setelah mengalami kekalahan dalam pertempuran sengit. Tentara Rusia telah merebut kota pelabuhan Azov berpenduduk 430.000 jiwa selama sepekan, tetapi lebih dari separuh penduduk kota telah melarikan diri dari kekurangan air bersih dan makanan serta listrik. Dilansir AP, lebih dari 2.500 penduduk Mariupol telah tewas terkena serangan pasukan Rusia. Wakil Perdana Menteri Ukraina Iryna Vereshchuk mengatakan pasukan Rusia menyerang konvoi bantuan makanan dan obat-obatan di Mariupol. Ditambahkan konvoi 60 mobil warga sipil meninggalkan Mariupol telah gagal dievakuasi akibat serangan pasukan Rusia. Pasukan Rusia sejak Selasa 15 Maret tanpa henti menyerang Kiev dengan brutal dan menewaskan warga sipil dan membuat kondisi Ukraina memilukan. Serangan Rusia bahkan dilakukan ketika kedua pihak mengadakan pembicaraan damai. Artileri yang menggelegar menggempur kota-kota di seluruh Ukraina ketika Rusia telah kehilangan 13.500 tentara dalam pertempuran. Pada hari ke-20, serangan brutal Moskow sirine meraung di seluruh Ukraina saat pesawat pengebom Vladimir Putin kembali mengudara untuk melakukan salvo. Ledakan besar meledak di seluruh Kiev saat Rusia menyerang sebelum fajar, menghantam sebuah blok apartemen perumahan, menewaskan 2 orang saat 35 orang berhasil diselamatkan. Beberapa seragam menghantam lingkungan itu, memicu kebakaran besar dan upaya penyelamatan di seluruh gedung apartemen 15 lantai.